Halo teman-teman semua, kalian pasti bangga kan sama daerah tempat tinggal kalian? Nah, hari ini kita bakal jadi detektif super loh. Kita mau mengulik hal-hal seru yang bikin daerah kita itu istimewa, yaitu kegiatan ekonominya. Udah siap buat petualangan seru ini? Yuk kita mulai. Coba deh bayangin, nasi hangat yang ada di piringmu tadi pagi. Emangnya nasi itu tiba-tiba muncul gitu aja? Tentu aja enggak. Ternyata di balik setiap butir nasi ada pertualangan yang seru banget. Penasaran kan? Yuk kita ikuti jejaknya sama-sama. Dan ini dia perjalanannya. Dimulai dari petani yang menanam padi di sawah panas-panasan. Terus gabahnya diolah di pabrik jadi beras. Nah, berasnya diantar sama pak sopir pakai truk yang gede itu. Jauh banget perjalanannya. Sampai akhirnya dibeli sama ayah atau ibu dan dimasak deh buat kita. Wah, ternyata buat sepiring nasi aja ada banyak banget pahlawan yang kerja sama. Nah, semua kerjasama yang keren tadi, itu loh yang namanya kegiatan ekonomi. Gampang kok ingatnya, cuma ada 3 langkah penting. Pertama, produksi, itu pas petani menanam padinya. Kedua, distribusi, itu pas sopir nganterin berasnya ke pasar. Dan ketiga, konsumsi, itu pas kita, makan nasinya. Jadi, bikin, antar, dan pakai. Gampang kan? Sekarang siap-siap ya, kita bakal naik mesin waktu. Kita mau intip gimana sih kakek sama nenek kita kerja di zaman dulu. Pasti beda banget sama sekarang. Pegangan yang kenceng ya, kita berangkat. Coba deh lihat ini. Dulu kakek buyut kita kalau mau membajak sawah itu dibantuin sama kerbau. Pelan-pelan tapi pasti. Kalau sekarang, petani zaman sekarang pakainya traktor super cepat. Bahkan buat nyebar pupuk udah ada loh yang pakai drone yang bisa terbang sendiri di atas sawah. Keren banget kan? Hasil panennya pun sekarang bisa dijual kemana aja lewat internet. Canggih! Begitu juga dengan bikin barang. Dulu nenek kita kalau mau bikin batik tulis, wah itu sabar banget. Bisa berminggu-minggu baru jadi. Sekarang, pabrik bisa cetak batik dalam sekejap. Bahkan kamu juga bisa loh jualan online padahal kamu nggak punya barangnya. Jadi kamu cuma bantu jualin aja. Itu namanya dropship. Dulu kalau mau belanja, kita harus ke pasar, bawa uang tunai, kadang masih nawar-nawar harga sama penjualnya. Kalau sekarang, kita bisa belanja dari rumah sambil rebahan. Tinggal buka HP, klik-klik-klik, bayarnya tinggal scan kode QR, bip, beres deh. Jauh lebih praktis. Urusan jasa juga berubah banget. Dulu kalau kakek mau ngasih kabar ke saudaranya yang jauh, harus kirim surat lewat Pak Pos dan sampainya bisa berhari-hari. Coba bandingin sama sekarang. Kita bisa pesan ojek, pesan makanan, bahkan ngobrol sama dokter langsung dari HP kita. Semua ada di ujung jari. Oke, kita udah lihat perubahannya dari zaman dulu ke sekarang. Keren banget ya. Tapi kamu pernah nanya nggak, kenapa sih di daerah pegunungan itu banyak kebun teh? Tapi kalau di pantai banyak nelayan. Nah, jawabannya itu ada di sebuah petunjuk rahasia, yaitu kondisi geografi daerah itu sendiri. Ini dia rahasianya teman-teman. Setiap tempat itu unik. Kalau di dataran tinggi yang udaranya dingin, nah tanaman teh dan kopi suka banget tumbuh di sana. Kalau di dekat laut, ya tentu aja banyak orang jadi nelayan. Beda lagi sama di kota besar yang rame, di sana banyak gedung kantor dan mall. Jadi, alam di sekitar kita itu ngasih petunjuk tentang pekerjaan orang-orangnya. Coba deh pikirin, daerahmu masuk yang mana ya? Biar makin jelas, kita lihat contohnya ya. Misalnya Lembang di Jawa Barat. Karena udaranya sejuk banget dan tanahnya subur, di sana jadi banyak kebun sayur, peternakan sapi yang susunya seger-seger, dan banyak juga tempat wisata yang indah. Tuh kan, kondisi alamnya menciptakan jenis pekerjaannya. Semuanya itu saling berhubungan. Eits, petualangan kita belum selesai. Sekarang kita bakal ngintip sedikit ke masa depan. Karena masa depan ekonomi di daerah kalian nanti, itu ada di tangan kalian semua, para generasi hebat. Yuk kita coba lompat ke masa depan. Waktu kalian udah besar nanti, kira-kira ekonomi kita bakal kayak gimana ya? Mungkin bakal ada robot yang bantuin kita di mana-mana, atau mungkin ada mobil terbang. Wah, pasti bakal jauh lebih keren dari sekarang. Di masa depan bisa jadi kita bakal lihat kebun sayuran di dalam gedung-gedung tinggi di kota. Atau paket belanjaanmu bakal dianterin sama mobil yang bisa nyetir sendiri. Kamu juga mungkin bisa belanja dan coba-coba baju di toko virtual dari kamar kamu aja. Dan yang paling penting, kalian semua punya kesempatan buat jadi pengusaha sukses, modalnya
cukup HP yang ada di tangan kalian sekarang. Jadi, teman-teman, ingat ya, kunci buat masa depan yang hebat itu ada dua hal. Kita pakai teknologi yang paling canggih, tapi kita juga nggak pernah lupa sama budaya dan keunikan daerah kita sendiri. Itulah kekuatan super kita. Dan siapa pahlawan yang akan mewujudkan itu semua? Ya, kalian! Masa depan daerahmu ada di tanganmu.